Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sinjayananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IoT dan mikrotik. IoT. Apa itu IoT? IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan ada interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Apa saja kemampuan dari IoT? Adapun kemampuannya bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya, fungsi termasuk juga diterapkan ke benda-benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Contohnya adalah pengelolaan barang pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan maupun lokal ataupun global lewat sensor yang tertanam dalam selalu menyala aktif. Cara kerja Internet of Things. Sebenarnya, IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanya mengatur dan mengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung. Unsur-unsur pembentukan IoT. Ada beberapa unsur pembentukan IoT yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Berikut kami akan menjelaskan masing-masing unsur pembentuk tersebut dengan singkat. 1. Konektivitas. 2. Sensor. 3. Keterlibatan aktif atau active engagement. 4. Perangkat berukuran kecil. 5. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI tak melulu berbentuk robot yang menyerupai manusia. Anda perlu mengetahui apa saja jenis teknologi yang tergolong AI. Pada dasarnya ada 3 jenis, yaitu Symbol Manipulating AI, Neural AI, dan Neural Networks. Sejarah dan perkembangan AI. Pembahasan sejarah AI tak bisa dilepaskan dari sosok John McCarthy. Ia disebut-sebut sebagai bapak AI, walaupun eksperimennya terkait telah ada sejak komputer diciptakan. McCarthy mendapatkan gelar sarjana matematika dari California Institute of Technology pada September 1948. Dari masa kuliahnya itulah ia mulai mengembangkan ketertarikannya pada mesin yang dapat menirukan cara berpikir manusia. Perkembangan IoT. Mengingat bahwa IoT adalah teknologi canggih yang mampu mentransfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Masa depan dari pengembangannya ini sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-hari bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Macam-macam penerapan bidang Internet of Things atau IoT, yaitu pertanian, lingkungan, energi, otomatisasi rumah, medis dan kesehatan, beserta transportasi. Lanjut ke materi mikrotik. Pengertian tentang OSI layer. OSI merupakan singkat dari Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual. Saat ini OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Daftar OSI. OSI layer terdiri dari 7 lapisan yang mana tiap-tiap layer memiliki fungsi masing-masing. 1. Physical layer, 2. Data link layer di OSI layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, dan ke-7. Aplikasi layer. Beberapa protokol pada aplikasi layer yaitu
1. HTTP, kedua SMTP, ketiga NFS. Lanjut, physical layer pada jaringan komputer. Physical layer merupakan layer yang memiliki keterkaitan atau koneksi terdekat dengan perangkat keras jaringan, yang kemudian membantu sebuah transmisi jaringan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Perangkat kerja jaringan komputer dan fungsinya. 5 media fisik jaringan yang memanfaatkan layar ketujuh dalam model OC yaitu kabel, kedua network interface card atau NIC, ketiga hook, keempat repeater, kelima switch. Lanjut, fungsi layer. Fungsi physical layer yaitu menentukan metode persinyalan, melakukan sinkronisasi data, keempat mendefiniasi kartu LAN, mengimplementasi topologi jaringan, dan mengidentifikasi link fisik dalam transmisi data. Lanjut, data layer. Data layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat dari OC reference model of open networking. Satu ciri utama terpenting ada pada data link layer ini bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan secara fisik memiliki alat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card. Fungsi dari data link layer. 1. Melakukan proses grouping secara logik. 2. Menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Keempat, menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Network layer. Network layer adalah jaringan komputer atau yang bisa juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan merupakan salah satu jaringan layer pada keseluruhan sistem OC layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Fungsi dari network layer yaitu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, kedua mendefinisi alamat IP, ketiga membuat header pada paket data yang ada, keempat melakukan proses routing. Terima kasih, itulah dari materi singkat tentang Internet of Things atau IoT dan mikrotik.